Irjen Ferdi Sambo telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua atau Brigadir C. Dia dinyatakan terbukti bersalah karena telah merencanakan kasus tersebut hingga menewaskan anak buahnya. Ferdi Sambo terkena pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Irjen Ferdi Sambo bersalah atas pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat di rumah dinasnya. Dia merencanakan pembunuhan anak buahnya sendiri hingga menyeret sejumlah nama lain dalam instansi kepolisian. Bahkan fakta terbaru, Ferdi Sambo menembak kepala Brigadir J setelah almarhum ditembak 2 kali oleh Barada Eliezer, dan hal ini memberatkan dirinya hingga dikenakan pasal 340 KUHP. Dikutip dari tv1news.com, Ferdi Sambo menyandang 21 sekaligus dalam kasus kematian Brigadir C atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Pertama, mantan Kepala Divisi Propam Polri itu menyandang status tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya. Dalam peristiwa yang terjadi di rumah dinasnya Komplek Polri Duren 3 pada Jumat 8 Juli 2022 lalu, Ferdi Sambo terancam pasal pidana berat. Dalam kasus ini, Sambo dijerat pasal 340 subsidiar pasal 338 Junto, pasal 55 Junto, pasal 56 KUHP dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara atau hukuman mati. Kasus keduanya, Sambo baru saja ditetapkan sebagai tersangka kasus menghalangi proses penyidikan atas kematian Brigadir C. Info terakhir dari penyidik, malam ini tersangka bertambah menjadi 7 orang, kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi wartawan pada Kamis 1 September 2022. Artikel ini sudah ditayang di tv1news.com pada hari Jumat 2 September 2022. Judul artikel, Ferdi Sambo mendapat 2 status tersangka dalam kasus kematian Brigadir J. Sambo terancam pidana berat hingga hukuman mati. 2 status tersangka dalam kasus kematian Brigadir J. Sambo terancam pidana berat hingga hukuman mati. Dikutip dari intipseleb.com, kasus Ferdi Sambo diprediksi akan rumit saat masuk di persidangan. Hal ini disampaikan langsung oleh mantan Hakim Agung Topan Gayus Lumbun. Bahkan Gayus juga membandingkan tingkat kerumitan kasus Ferdi Sambo dengan sebuah kasus fenomenal pada masanya. Kasus apa itu? Mari kita bahas. Dalam tayangan diskusi publik Virtu Kamis 1 September 2022, mantan Hakim Agung Topan Gayus Lumbun membagikan pandangannya soal kasus yang sedang berjalan saat ini menyangkut Ferdi Sambo. Dalam keterangannya, Gayus membayangkan kalau kasus ini akan serumit kasus kopi cyanida Jessica Mirna. Kalau saya bandingkan rumitnya nanti di pengadilan, ini akan serumit dengan kasus kopi cyanida. Akan seperti itu nanti kalau saya bayangkan, kata Gayus dalam tayangan di YouTube publik Virtu dikutip Jumat 2 September 2022. Gayus bercerita saat kasus itu masuk persidangan, banyak ahli-ahli yang terlibat, bahkan ada juga ahli dari Australia. Setelah video rekonstruksi itu rilis, publik justru dihebohkan dengan gambar wajah di betis kiri kaki Ferdi Sambo, tempatnya di bagian celananya. Bahkan masyarakat yang menilai bahwa gambar di kaki Ferdi Sambo itu merupakan jin yang berbentuk wajah orang. Menanggapi hal ini, ahli hukum tata negara Rafli Harun tidak menampik bahwa wajah ini di kaki Ferdi Sambo terlihat jelas. Memang gambarnya terlihat jelas dan saya tidak mungkin mempoling apakah Ferdi Sambo memelihara kodam atau memelihara jin atau tidak, tapi fortunately gambar ini terlihat jelas, kata Rafli Harun. Rafli Harun mengatakan dalam sebuah video yang beredar terlihat jelas gambar hidung, mata, dan mulut di kaki kiri Ferdi Sambo. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jangan lupa komen di bawah. Sekian informasi dari kami. Jangan lupa like and share video ini ke sosial media kalian. Sekian dari saya. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.